mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, pecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Ini kalau giliran kalah pasti apa? Fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Benar. Akhirnya, suara yang kita tunggu-tunggu itu datang juga. Bukan dari pelatih, bukan dari analis, tapi dari seorang pemain timnas Indonesia itu sendiri. Seorang anak muda, pemain lokal, pemain paling jujur yang berani berbicara apa adanya. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Patrick tidak pede. Nah ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau seandainya tidak pede ya bagaimana nanti kita itu melakukan sebuah pertandingan nanti ketika bertemu dengan Bahrain teman-teman ya. Nah di sini dengan judul nggak salah ya teman-teman bisa lihat di layar ya. Jelang timnas lawan Bahrain katanya Patrick tidak percaya diri. Wah ini sangat bagaimana nanti kalau seandainya beliau itu sebagai seorang pelatih kok tidak percaya diri. Ini kan sangat bagaimana gitu ya. Nah oke teman-teman ya, ada @Garuda Jepang di sini ya. Kita bacakan beberapa komentar terlebih dahulu ya. Udah dukung timnas 100%, tim pelatih dan pemain harus belajar dan latihan juga fokus. Kita juga cuma bisa komen. Masyarakat juga was-was Indonesia lawan Bahrain setelah menang penguasaan bola saat melawan Australia, tapi hasil akhir 5-1. Kekalahan timnas Indonesia. Nah oke teman-teman ya, kita coba lihat ada sebuah video yang menarik tentang Sintayong ini teman-teman ya. Ini adalah videonya. Lalu muncul suara-suara pembelaan. Kita harus melihat sisi positifnya. Ball possession kita meningkat dan timnas kita sudah mulai berani bermain menyerang. Tapi justru disitulah letak pertanyaannya. Kenapa dengan polosnya kita masuk ke perangkap musuh? Kenapa kita merasa bangga menguasai bola, padahal sebenarnya kita sedang dijebak secara sistematis? Australia bukan tim sembarangan. Mereka tahu cara bermain, dan mereka tahu cara membuat kita terlena. Mereka sengaja menyerahkan bola kepada kita. Mereka sengaja membuat garis pertahanan timnas menjadi tinggi. Dan begitu bola direbut, itulah momen di mana pertahanan kita benar-benar terbuka lebar, seperti gerbang tanpa penjaga. Ini bukan sekadar teori kosong. Ini bukan sekadar analisis dari pengamat. Ini adalah pengakuan langsung dari lawan, dari jantung pertahanan lini tengah mereka, Jackson Irvine. Dan pernyataannya seharusnya menjadi tamparan keras, bukan hanya untuk pemain, tapi juga untuk tim pelatih yang baru. Pemain timnas Indonesia itu sangat cepat, sehingga kami tak punya waktu untuk menguasai bola di lini tengah, ujar Irvine. Tapi yang paling menyakitkan adalah kalimat berikutnya. Begitu kami menembus gelandang bertahan mereka dan bisa keluar dari tekanan itu, kami cepat saja masuk ke dalam kotak penalti dan yakin langsung mencetak gol. Inilah kata-kata paling telak dari musuh. Ini bukan hanya kritik, ini adalah otopsi taktik terhadap kelemahan kita sendiri. Dan sayangnya, semuanya tertuju pada satu titik yang paling rapuh di lini kita, yaitu gelandang bertahan. Dan dari semua yang ada di posisi itu, satu nama yang paling rentan dieksploitasi adalah Nathan Chuaon. Ia bukan pemain buruk, tapi ketika satu celah terlalu mudah ditembus, maka seluruh struktur bisa runtuh. Kita tidak sedang menyerang Nathan secara individu. Kita sedang membicarakan kelemahan sistemik yang telah dibaca habis oleh lawan. Dan inilah kenyataan pahit yang harus kita telan. Bahwa musuh telah membaca kita, menganalisis kita, dan memanfaatkan celah kita. Sementara kita masih terbuai oleh istilah total football. Filosofi sepak bola menyerang. Juga terbuai oleh statistik penguasaan bola yang itu sama sekali tak menghasilkan apapun. Kalau kita mengira bahwa ini adalah awal dari revolusi taktik timnas Indonesia, dari tim bertahan menjadi pasukan yang berani menyerang, maka kita keliru. Karena jauh sebelum filosofi itu didengungkan hari ini, sudah ada seorang pelatih yang lebih dulu lebih berani melakukan itu. Ya, Sintayong. Banyak yang bilang di era Sintayong, timnas Indonesia terlalu bertahan. Tapi sesungguhnya,
Sintayong bukan tak mau menyerang. Dia sudah menghitung dengan sangat matang apa risiko dan apa harga yang harus dibayar ketika sebuah tim berani keluar menyerang saat melawan tim sekelas Australia. Itu sudah Sintayong pertontonkan pada kita semua di panggung besar di Piala Asia 2023. Saat babak knockout mempertemukan Garuda dengan sang raksasa Australia. Di sanalah Sintayong menunjukkan keberaniannya. Sintayong seperti mencoba menunjukkan kepada kita bahwa dengan komposisi tim semacam ini, saya bisa membuat timnas Indonesia bermain menyerang. Dan benar saja hari itu, Garuda terbang dengan sayap menyerang. Dengan struktur, dengan keberanian, dan dengan kejutan taktik yang luar biasa. Jordi Amat, sang tembok pertahanan, bahkan sempat ditarik naik sebagai gelandang bertahan. Langkah tak biasa, tapi itulah keberanian Sintayong. Ia seperti bermain di luar kebiasaannya. Dan hasilnya memang mengerikan pada awalnya. Bahkan di babak pertama kita mendominasi permainan dan Australia hanya mampu menciptakan satu tembakan on target. Namun disitulah terletak harga yang harus dibayar. Karena setiap keberanian selalu datang dengan risiko. Dan saat kita memutuskan untuk menyerang Australia, maka kita pun harus siap menerima konsekuensinya. Sintayong sudah lebih dulu melalui jalan berduri itu. Ia pernah berdiri di titik yang sama, titik di mana keberanian menyerang dibayar mahal dengan kehancuran di lini belakang. Karena yang dihadapi bukan tim biasa. Ini Australia, tim dengan efektivitas mematikan. Tim yang tak bisa diberi ruang barang 1 detik saja. Tim yang akan menghukum setiap pemain yang keluar dari posisinya, seolah berkata, 1 kesalahan kecil, 1 gol untuk kami. Dan benar saja, 4 gol berhasil mereka lesatkan ke gawang seorang Hernando Ari. Saat itu, Sintayong belajar hal yang tak diajarkan dalam buku taktik, bahwa hasrat menyerang tanpa kalkulasi yang tepat bisa berujung malapetaka. Ia menyadari terkadang yang dibutuhkan bukan keberanian membabi buta, melainkan kerendahan hati untuk mengakui kita belum siap bermain seperti itu. Dan dari situlah Sintayong tumbuh menjadi pelatih yang lebih bijak, lebih matang, dan lebih memahami filosofi sepak bola sejati. Maka ketika momen balas dendam datang, saat Indonesia menjamu Australia di GBK dalam leg pertama kualifikasi Piala Dunia, Sintayong tak lagi terbuai dengan wacana bermain cantik atau penguasaan bola. Ia masa bodoh, tak peduli dengan statistik, tak peduli dengan komentar luar. Ia hanya tahu satu hal, yang penting adalah menjaga gawang tetap utuh. Ia membiarkan Australia memegang bola hingga 64% ball possession. Biarkan saja. Ia membiarkan mereka menekan dari segala sisi. Bahkan Australia sampai menguji kita dengan 15 tendangan sudut. Iya, 15. Dan ingat, itu berarti 15 peluang untuk seorang Harry Souttar, raksasa setinggi 2 meter lebih, yang menjadi mimpi buruk di setiap set piece. Tapi di sanalah justru kita melihat kejeniusan Sintayong. Ia tahu persis kapasitas pasukannya. Ia paham bagaimana memaksimalkan pertahanan, bukan dengan gaya, tapi dengan kecerdasan. Ia menempatkan Jay Itse sebagai komandan pertahanan, dan Jay menjelma menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Setiap bola mati, setiap crossing, setiap duel udara, semua dijinakkan oleh sang jenderal yang satu ini. Dan apa hasilnya? Australia pulang dengan tangan hampa. Tak satu pun gol bisa mereka ciptakan. Tak satu pun celah bisa mereka manfaatkan. Inilah sepak bola yang sebenarnya. Sepak bola yang bukan soal pamer statistik, tapi soal bagaimana bertahan dengan harga diri dan membungkam raksasa dengan kecerdasan taktis yang luar biasa. Dan tampaknya federasi telah melupakan satu hal penting, satu bagian terakhir, sebuah potongan puzzle yang hampir saja disempurnakan oleh Sintayong. Ya, Sintayong hanya butuh satu kuping terakhir untuk menyelesaikan mahakarya yang telah ia bangun sejak lama di timnas Indonesia.
Satu kuping itu adalah striker, satu ujung tombak yang akan menjadi penyempurna dari revolusi yang nyaris sempurna. Ia sudah membangun pondasi yang begitu kokoh. Ia sudah merancang arsitektur pertahanan yang megah. Dan lihatlah komposisinya. Di bawah Mister Gawang berdiri Marten Pas, tembok terakhir yang tak mudah dijebol. Di depannya berdiri tegak 3 tembok baja sejajar. Justin Hübner, Rizky Ridho, dan El Capitano Jay Itzes. Nah, oke teman-teman ya, itulah video yang cukup menarik ya. Mungkin itu adalah sebuah analisis dari channel ini teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ada sebuah analisis dari netizen yang mungkin cukup menarik untuk kita semuanya ya. Kita bacakan, coba bacakan terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa baca di layar teman-teman ya. Analisis pertandingan Timnas Indonesia vs Australia. Respon tim kepelatihan lambat. Pelatih kepala dinilai kurang sigap dalam merespon jalannya pertandingan. Tak ada perubahan strategi yang signifikan untuk menahan serangan Australia yang menjadi sinyal buruk untuk laga berikutnya. Rekam jejak Patrick diragukan. Sejak awal pemilihan Patrick sebagai pelatih sudah dipertanyakan karena rekam jejaknya yang kurang meyakinkan. Dalam pertandingan ia tampak pasif dan minim instruksi langsung kepada pemain yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama pelatih kepala. Tim kepelatihan bingung. Patrick dan stafnya terlihat kebingungan dalam menghadapi situasi di lapangan yang berpotensi berulang di laga berikutnya jika tidak segera diatasi. Strategi tidak berjalan baik. Pemain tampak kebingungan dalam menerapkan strategi terutama karena faktor kebugaran setelah perjalanan panjang. Penerapan high press tidak efektif, menyebabkan kekalahan, hilangnya fokus dan kesalahan komunikasi di lapangan. Meski tim mayoritas diisi oleh pemain diaspora, kapasitas tim kepelatihan dipertanyakan jika kesalahan yang sama terjadi saat melawan Bahrain. Kredibilitas tim kepelatihan patut dipertanyakan, padahal tim ini terdiri dari beberapa nama berpengalaman dari Belanda. Strategi alternatif yang bisa diterapkan pada babak kedua. Indonesia seharusnya menerapkan formasi bertahan 4-5-1 atau 5-4-1 untuk menahan serangan Australia dan memanfaatkan kecepatan Verdonk serta Marcelino untuk counter attack teman-teman ya. Antisipasi melawan Bahrain. Bahrain kemungkinan akan menerapkan strategi serupa dengan Australia. Timnas Indonesia disarankan bermain lebih defensif dan mengandalkan counter attack agar bisa mencuri peluang dan mengamankan 3 poin. Usulan formasi. Disarankan menggunakan formasi 4-5-1 dengan 4 back utama Jay, Ricky, Justin ya, Kevin. 5 gelandang Verdonk, Tom Haye, Ivan, Reinders, Marcelino dan 1 striker oleh Romani. Sementara itu Mes ya sebaiknya dicadangkan karena belum memiliki chemistry yang baik dengan Jay Indes. Nah ini teman-teman ya, sebuah analisis dari netizen teman-teman ya, dari @dinar. Nah oke teman-teman ya, bagaimana nanti ya kita akan melihat bersama-sama ketika Indonesia akan melawan Bahrain, apakah akan menggunakan dengan formasi yang seperti kemarin. Ujung-ujungnya ketika kita diserang itu timnas kita seperti kebingungan ya, karena begitu cepatnya akhirnya dengan sangat mudah kita itu bisa dioyak 5-1 dan itu lumayan cukup bagaimana teman-teman ya. Aduh, dan ini ya kalau seandainya kita melihat dari thumbnail dan judulnya di bola Bung Binder teman-teman ya, nggak salah tanda tanya. Ini cukup menarik teman-teman ya. Nggak salah, ibaratnya kan seperti itu. Jelang timnas lawan Bahrain katanya Patrick ya tidak percaya diri. Ini aneh ya kalau seandainya kita melihat judul seperti ini, seorang pelatih kalau seandainya dia mengatakan
tidak percaya diri. Nah, kenapa mengambil job kalau seandainya tidak percaya diri? Seseorang ketika mengambil job itu memang harus sudah mempunyai tanggung jawab dan harus berbuat yang terbaik untuk yang sudah kita ambil tersebut. Nah, oke teman-teman ya, bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Apakah kira-kira nanti timnas Indonesia mampu mengalahkan Bahrain ataukah akan sama? Timnas Indonesia justru akan dibantai 5-1 lagi oleh Bahrain. Oke teman-teman ya, silahkan teman-teman tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf kalau seandainya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.